Halo sahabat Lavender, kembali lagi di channel Lavender. Kali ini dengan aku, Kak Tuah, kita akan bahas materi Bahasa Indonesia yang kali ini difokuskan tentang LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Jadi, tanpa langsung lama-lama, kita langsung cek soalnya aja ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4 ya. Jadi di sini kita ada teks yang membahas tentang galaktosemia. Oke, sekarang seperti yang tadi aku bilang, kita fokus ke soal terlebih dahulu ya. Di sini ada dua soal teman-teman yang berasal dari satu teks. Ini juga umum kita temuin di soal-soal bahasa Indonesia, di mana satu teks itu bisa berisi sesuatu yang sangat padat, sangat sulit untuk dipahami, tapi ternyata di teks tersebut itu teks itu dibuat untuk membentuk 2 atau 3 soal. Hal ini umum teman-teman terjadi di bahasa Indonesia. Tapi tetap aja kita harus fokus ke soal dulu, karena belum tentu soalnya meminta kita untuk membahas atau membaca semua teksnya. Di soal nomor 4, misalnya, makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah kalau kita mencari makna kata dari teks yang ini kan teksnya tadi tentang galaktosemia teman-teman. Berarti seharusnya makna kata galaktosemia itu ada di awal-awal teksnya. Kita cek di paragraf pertama dulu ya. Kita baca full paragraf pertama deh. Galaktosa adalah salah satu jenis gula yang terdapat dalam susu, baik ASI maupun formula. Ini adalah pengertian dari galaktosa, bukan galaktosemia. Lanjut, pada kondisi normal, galaktosa akan dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Ini adalah kondisi galaktosa dalam tubuh. Lalu, akan tetapi, berarti berlawanannya, pada penderita galaktosemia, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk dalam darah. Ini adalah akibat dari galaktosemia pada tubuh. Jika menumpuk dalam darah, galaktosa dapat mengalir ke organ-organ tubuh, seperti ginjal dan hati. Ini adalah akibatnya. Galaktosa yang mengalir ke organ tubuh akan diubah menjadi galaktikol, yaitu salah satu zat beracun bagi tubuh. Ini juga penjelasan lebih lanjutnya. Akibatnya, organ tubuh dapat mengalami kerusakan. Berarti secara sederhana, ketika orang mengalami galaktosemia dan dia minum ASI ataupun susu formula, maka dia punya kesempatan atau dia punya risiko untuk organ tubuhnya mengalami kerusakan, teman-teman. Tapi apakah kita menemukan pengertian dari galaktosemia? Belum, teman-teman ya. Ternyata dia nggak ada di paragraf pertama. Kalau gitu kita cek di paragraf kedua, paragraf selanjutnya. Galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Ini menunjukkan kelangkaannya. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT1 dan GAL-E. Ini adalah penyebab atau akibat dari galaktosemia pada gen. Lalu, gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Masih membahas tentang gen, mutasi menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Akibatnya, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa dengan baik. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia, risiko anaknya menderita galaktosemia adalah sebesar 25% pada setiap kehamilan. Meskipun galaktosemia dapat berakibat fatal, bayi yang terlahir dengan kondisi ini dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan tepat. Ternyata kita nggak dapat penjelasan galaktosemia yang langsung, teman-teman. Tapi kita harus bisa memaknai apa itu galaktosemia. Kita lihat opsi jawabannya ya. Apakah bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik ASI maupun susu formula? Ayo, tadi ini bisa kita temukan di paragraf pertama. Jawabannya salah, teman-teman. Kenapa? Karena kondisi galaktosemia itu bukan tidak dapat minum, tapi tidak dapat mencerna. Itu kedua hal yang berbeda, teman-teman. Tidak dapat minum, itu ada di mulut masalahnya. Tidak dapat mencerna, itu ada di perut.
Jadi jawabannya A itu kurang tepat, salah di kata minumnya. Lalu yang B, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Ini benar teman-teman ya. Jadi kita tahu tadi ternyata galaktosemia adalah sebuah penyakit. Tadi kita lihat galaktosemia itu didapat dari orang tua. Bisa dari orang tua yang penderita galaktosemia juga. Jadi dia sebuah penyakit keturunan, betul. Dia menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa, betul. Karena ketika tubuh, dijelaskan di paragraf pertama, ketika tubuh yang tidak bisa mencerna galaktosa itu bisa berakibat fatal sampai pada organ tubuh yang mengalami kerusakan. Oke, jadi jawaban yang B. Tapi kita lihat dulu opsi yang lain, teman-teman. C. Galaktosa yang menumpuk dalam darah dan mengalami organ-organ tubuh yang vital. Ini adalah akibatnya, teman-teman. Kita bahas ya. Adalah akibat dari galaktosemia, yaitu galaktosanya menumpuk dalam darah dan mengalami organ-organ tubuh yang vital. Lalu yang D, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa, sehingga zat tersebut menumpuk dalam darah. Ini juga akibatnya pada tubuh, teman-teman. Lalu yang E, galaktosa yang mengalir ke tubuh menjadi galaktikol, sebagai zat yang beracun bagi tubuh. Ini justru adalah akibat dari galaktosanya sendiri. Ini adalah galaktosa tubuh menjadi galaktikol. Ini adalah ini nggak tentang galaktosemia ya, tapi ini fokusnya justru ke akibatnya. Jadi ketika dia sudah mengalir ke tubuh, dia menjadi galaktikol yang justru malah beracun bagi tubuh. Ini justru ngebahas alurnya teman-teman tadi. Oke. Jadi untuk yang soal nomor 4, itu jawaban benar adalah yang B. Galaktosemia sebuah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Oke, ini ke soal nomor 5. Dalam bacaan terdapat pernyataan galaktosemia adalah penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Pernyataan berikut ini merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut adalah Oke, sekarang kita lihat, kita butuh kalimat penjelas yang menyatakan atau yang mendukung sebuah kelangkaan dari galaktosemia. Apakah galaktosemia ini langka karena proses terciptanya atau justru karena akibatnya? Galaktosemia tadi setelah kita baca, dia itu langka karena di kalimatnya ada di paragraf kedua, teman-teman. Jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia, risiko anaknya menderita galaktosemia adalah sebesar 25%. Ingat teman-teman, 25%. Itu berarti cuma 1/4, nggak sampai setengahnya. Pada setiap kehamilan, meskipun galaktosemia dapat berakibat fatal, bayi yang terlahir dengan kondisi normal ini bisa hidup normal. Jadi, poin yang mendukung angka dari 1 dari 48.000 itu adalah angka 25%, yaitu jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia. Tapi, kita lihat dulu kalimat atasnya. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jadi, kalau kita lihat di opsi jawabannya, yang A misalnya, galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen. Ini adalah penyebab dari penyakit galaktosemia pada gen. Lalu, gen-gen yang berfungsi untuk membentuk enzim, ini justru fokusnya kepada gen, bukan kepada kelangkaan galaktosemianya. Lalu yang C, mutasi yang menyebabkan gen-gen tersebut hanya memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Ini juga akibat dari galaktosemia pada gennya. Lalu yang D, ini jawabannya benar teman-teman. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Oke, untuk yang E, bayi dengan galaktosemia dapat hidup normal. Justru ini adalah nggak menunjukkan sebuah kelangkaan, karena kondisinya si bayi sudah lahir. Kan kelangkaan itu terjadi karena proses terciptanya galaktosemia, yaitu dengan pola penurunan dari orang tua, autosomal resesif. Polanya, ketika dia sudah lahir, itu tidak ada tidak ada kata yang menggambarkan bahwa galaktosemia bisa hilang atau bisa menurunkan dari atau bisa hilang dari dia sehingga pada bayi itu bisa hilang teman-teman. Ternyata memang kalau sudah ada di bayi itu, dia itu terjadi ketika penyakitnya diturunkan oleh orang tua.
bukan ketika bayi itu sudah lahir. Jadi penyakit ini kan dari kandungan, maka problemnya dari orang tuanya. Di jawabannya yang D, teman-teman. Oke, jadi kita lihat dari teksnya. Saya sebenarnya tidak perlu membaca teks sepenuhnya, teman-teman ya. Tapi kenapa kita baca teks sepenuhnya? Karena soal di nomor 4, ketika kita mencari makna galaktosemia, kita mencari makna langsung. Kita cari makna langsung berupa predikat, kopula, kata adalah. Karena kata adalah kan mendefinisikan sesuatu kan. Di sini galaktosa didefinisikan, tapi ternyata galaktosemia tidak didefinisikan. Lalu untuk soal nomor 5, ini tidak perlu baca teks sepenuhnya. Ini cukup fokus ke paragraf kedua saja. Jadi dalam kondisi ini kita nggak apa-apa untuk baca teks sepenuhnya. Karena kita mencari makna paling tepat dari galaktosemia, kita mencari secara full, ternyata tidak ada. Dan ketika kita tidak menemukan pengertian yang jelasnya, pengertian langsungnya, kita bisa memaknainya dari kalimat yang ada, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, ini kita masuk ke bacaan kelima kita. Ini adalah potongan karya sastra, karya dari Ziggy berjudul Jakarta Sebelum Pagi. Oke, kita lihat ya. Di soal nomor 6 ini, kita membahas soal tema kutipan novel. Di soal nomor 7, kita membahas soal pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan. Oke. Ketika kita mencari sebuah tema, kita bisa melihat dari beberapa unsur dalam teks, yaitu unsur intrinsik. Tema sendiri adalah unsur intrinsik kan teman-teman. Yaitu ada tema, unsur intrinsik dalam teks itu tema, amanat, penokohan, latar, alur, sudut pandang juga termasuk. Nah, tema itu adalah ide pokok pengembangan. Dalam karya sastra, pengembangannya berasal dari sebuah tema. Dalam karya ilmiah, dia berasal dari gagasan pokok. Lalu, dari apa saja unsur yang bisa kita ambil untuk menentukan sebuah tema, kita bisa mencari siapa tokohnya, lalu di mana pembicaraan itu berlangsung, dan yang terakhir adalah permasalahannya apa. Aku menekankan ke teman-teman untuk fokus ke permasalahannya apa. Karena dari permasalahannya, kita bisa tahu, oh ternyata dia sedang membahas ini, maka temanya itu biasanya nggak jauh-jauh, akan jauh lebih terlihat ketika teman-teman justru fokus ke permasalahannya. Dan untuk tema sendiri, kita harus membaca teks secara keseluruhan teman-teman ya, karena kita harus tahu nih secara menyeluruh teks ini itu membahas apa yang mau dibahas, apa yang menjadi permasalahan dari teks ini. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kamu sudah bijaksana, tapi kamu bukan anak biasa. Jutaan anak di luar sana nggak sebijak kamu, dan mungkin saja membuat pilihan yang salah. Dan kalau kesalahan dia atau kesalahan kamu menyakiti salah satu dari kalian, bisa saja itu membekas dan berdampak parah. Luka dari masa kecil itu lebih sulit disembuhkan daripada yang kamu dapat setelah dewasa. Ini berupa kutipan, berarti adalah sebuah ucapan yang dilakukan oleh tokoh dalam teks. Aku mengangkat bahu. Yang ku bilang barusan adalah perspektif umum orang dewasa. Tapi, kamu yang menentukan apa yang mau kamu lakukan. Aku nggak kenal anak ini, tapi sebagai orang yang sayang kamu, aku akan otomatis menganggap kalau nggak ada anak yang sepadan untuk kamu. Ini masih ucapan yang dilakukan oleh tokoh dalam teks. Suki mengeringit, jadi menurut kamu aku harus bilang enggak juga. Kalau kamu mau coba silakan saja, tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari perbuatan yang kamu pilih. Jadi, anak kecil nggak akan memberikanmu pengecualian. Jadi kamu nggak memiliki apa-apa, katanya Suki. Aku tertawa dan menggeleng. Enggak, menurutku anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Tapi, kamu bukan anak biasa, kamu sudah terbiasa menghadapi keputusan sulit. Tapi kalau nasihat, aku punya satu. Sejauh ini, kamu selalu mendasarkannya pada kebutuhan orang. Pindah ke sini untuk menemani Abel, pindah ke Jepang untuk keluarga ibumu. Aku mau, untuk keputusan yang ini, pikirkan diri sendiri.
Ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Mungkin ini bukan waktunya lagi untuk belajar mengambil keputusan, tapi untuk membedakan jenis keputusan mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan orang dan mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan kamu. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya lagi. Oke, jadi teks ini membahas apa sih teman-teman? Teks ini tuh membahas soal keraguan seseorang, dinasihatin soal prinsip dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Di awal dia bilang tentang anak ini sudah bijaksana, lalu dia beda dari anak yang lain, lalu itu adalah sebuah perspektif orang dewasa, lalu dia bilang lagi, tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari keputusan yang kamu pilih. Lalu itu kan pesan yang general teman-teman, pesan yang umum. Lalu di sini juga ada, aku mau untuk keputusan ini, pikirkan diri sendiri, ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Jadi problemnya adalah dia tentang pengambilan keputusan dalam dirinya teman-teman. Jadi tentang dirinya sendiri dan risiko untuk dirinya sendiri. Jadi fokusnya adalah temanya tentang sesuatu dari dirinya sendiri teman-teman. Kita lihat opsi jawabannya ya. Yang A, cara pandang. Bukan teman-teman ya. Cara pandang sini itu bukan fokus, bukan permasalahannya. Cara pandang adalah bungkusan ceritanya. Disampaikan melalui cara pandang orang lain terhadap si tokoh aku. Lalu yang B, pergolakan batin seseorang dalam menghadapi pendapat dan opini orang lain. Ini bukan teman-teman ya. Sini bukan pergolakan batin, fokusnya itu bukan di pergolakan batinnya, bukan di pergolakan batin seseorangnya, tapi ke isinya. Permasalahannya di isinya, bukan di pergolakan batin seseorangnya. Lalu kepastian keteguhan prinsip dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi. Justru dia tidak pasti dan tidak teguh dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi. Lalu opsi yang D, keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Ini benar teman-teman ya. Nah, tadi kita fokusnya adalah di pesan generalnya, itu yang pertama adalah risiko. Risiko itu kalimatnya adalah kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari keputusan yang kamu pilih. Ini sejalan ya. Keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Lalu untuk keputusan yang ini, pikirkan diri sendiri. Ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Ini juga pesan yang general, pesan yang umum. Ini jawabannya yang D teman-teman. Lalu yang E, ini bukan teman-teman ya. Ini bukan fokusnya. Bukan fokusnya bukan di anak-anak, tapi ke aplikasiannya pada si tokoh aku dan si tokoh Suki teman-teman gitu. Jadi soal nomor 6 itu jawabannya yang D teman-teman. Oke, sekian ya untuk pembahasan kali ini.